buat hati kita lapang. Sebab keputusan yang diambil dengan emosional, keputusan yang diambil dengan kesempitan hati sering keliru dan tidak mendatangkan kebaikan. Jadi ambo bertanya, pernah datang seseorang, Ustaz, apa secara agama ambo bola pen talak, mana kok mentalak istri? Ya ambo sedang emosi Ustaz. Nah, ada lo kece ustaz lain, kecenya kalau talak sedang emosi itu ndak jatuh. Kece ambo ndak ada orang mentalak orang ndak sedang emosi lo. Ndak kemungkin sedang bergalup-galup senang-senang tu lah pese talak cie. Jadi yang talak yang tidak jatuh itu talak mughlaq namanya. Mughlaq itu adalah kemarahan yang sudah sampai pada puncak mengalahkan akal sehat. Tidak tahunya jadi dirinya lah. Itu baru. Tapi kalau talak sedang berang, bila orang mentalak tidak berang. Kalau tidak berang tidak talak ya. Jadi kekeliruannya di mana? Karena suka mengambil keputusan dalam hati sedang kalut. Nah di dalam keluarga, di tengah masyarakat, nampaknya kita juga diberikan oleh Allah pelajaran dalam kehidupan kita menghadapi berbagai persoalan, dan itu wajar. Itu lumrah. Itulah dunia. Itulah kehidupan. Kehidupan ini merupakan rajutan dari masalah demi masalah. Seorang muslim yang baik, bagaimana dia bisa mengalahkan masalah itu tanpa merugikan dirinya? Itulah orang yang menang. Nah, modal utama adalah insyirahus sadar, kelapangan dada. Kalau ada orang yang kalut kala menghadapi persoalan, berarti dia telah kalah satu dari persoalan itu. Dan akan ada harapan untuk kalah selanjutnya. Nah, sekarang pertanyaan kita, bagaimanakah membuat dada itu lapang? Bapak dan ibu-ibu bisa kembali ke dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 22. Ada ulama yang mengumpamakan bahwa hati yang lapang adalah hati yang penuh disinari oleh cahaya dari Allah. Sedangkan hati yang sempit adalah hati yang ditinggalkan oleh nur dari Allah sehingga hati itu menjadi gelap. Benarkah umpama ulama ini? Saya mengatakan benar. Kenapa saya katakan benar? Karena saya pernah mencoba. Dan ibu-ibu dan bapak juga pernah merasakan. Tak kala kita duduk di suatu ruangan, cahaya lampu hidup, maka kita akan terasa berada dalam kelapangan hati. Lapang terasa. Coba di saat kita seperti itu, tiba-tiba mati lampu. Maka akan terasa sangat sempit. Walaupun gedung itu luasnya 20 kali 20 meter. Tapi tidak pakai lampu, akan terasa sangat sempit. Nah, di dalam surah Az-Zumar, Allah mengumpamakan begini. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih. Nah, orang-orang yang telah dilapangkan oleh Allah hatinya, di dalamnya ada keislaman. Islam nanti kita jelaskan apa makna keislaman di situ.
maka orang itu berada di atas nur, cahaya yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Jadi kalau kita jawab pertanyaan tadi, apakah obat melapangkan dada? Islam. Kenapa Islam itu melapangkan dada? Karena Islam itu bagaikan nur, cahaya yang menerangi kegelapan sehingga orang berada seolah berasa dalam kelapangan. Nah, makna Islam di sini bukan hanya semata agama. Bukan semata agama. Tapi makna Islam di sini adalah Islamun nafsi, menyerahkan diri secara utuh dan bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan diri. Nah, kalau ada persoalan yang rasanya membuat kepala kita pecah, ndak ada jalan keluarnya, sampai mana lah sasak rasanya. Jalan yang paling akurat adalah serahkan diri kepada Allah. Nah, tetapi bagaimanakah cara menyerahkan diri kepada Allah secara bulat? Tidak lain caranya adalah merasakan dan mengakui kelemahan total kemanusiaan kita. Awak merasa tidak ada oleh jalan yang bisa diberikan oleh manusia melainkan hanya oleh. Jadi tak kala menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan merasa kita bisa juga. Jangan merasa kita kuat juga. Jangan merasa bahwa kita mampu juga. Tak kala kita tegak salat, tak kala kita mengangkat tangan bermunajat, rasakan bahwa saya lemah. Saya tidak mampu mengatasi masalah ini. Saya butuh bantuan, tidak bisa dibantu oleh siapapun selain Allah. Nah, ketika itulah manusia akan merasakan kekuatan yang lebih, hatinya akan terasa tenang. Jamaah haji sering merasakan ini. Tak kala dia terjepit oleh orang lain di dalam tawaf, dan dia merasa bahwa tidak ada orang lagi menyelamatkannya, ketika itu dia bertakbir Allahu Akbar dengan penuh harapan. Ada kekuatan yang muncul dari dirinya. Itu sering terjadi. Jadi kalau ada seorang sufi mengatakan, putus asalah dari uluran bantuan tangan manusia, disitulah harapanmu akan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ibadah, kalau pengen kita khusyuk, kalau pengen kita sempurna menyerahkan diri kepada Allah, putus asalah terhadap uluran bantuan tangan manusia. Tapi kalau selagi kita merasa, tatkala kita berdoa menghadapi persoalan, ya Allah, saya menghadapi persoalan berat, ya Allah bantulah saya. Tetapi di saat kita membantu itu, di saat kita mengatakan kalimat bantu itu, hadir dalam fikiran kita, sebentar lagi anak mungkin lagi datang ke menolong. Tidak sempurna pengharapan kepada Allah. Pasti tidak sempurna. Tatkala kita salat dalam keadaan lemah, tidak berdaya, sakit, kita bermunajat, ya Allah saya sakit, sembuhkanlah ya Allah. Tapi pada waktu itu, di saat kita berdoa itu hadir harapan, dokter lah bisa aja makin ube. Nah, jadi memang di saat beribadah, harapan-harapan, di saat menyerahkan diri, gantungan-gantungan kepada selain Allah kita lepaskan. Nah, disitulah baru kita rasakan kelapangan. Kita tidak merasa sempit. Kita masih merasa mempunyai harapan. Harapan itu malah kita gantungkan kepada yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu, silakanlah di dalam hidup ini saling bantu-membantu dan mengharapkan bantuan dari siapapun.
Tetapi manusia tidak patut tergantung kepada manusia lain. Manusia semestinya hanya bergantung kepada Allah Tuhannya. Sekarang, kenapa kita terlalu sering kecewa? Karena kita terlalu banyak menaruh harapan kepada orang yang serba berkekurangan. Kita terlalu tinggi berharap kepada seseorang. Tak kala harapan itu tidak terwujud, akan terlalu dalam kekecewaan yang kita rasakan. Yakinlah. Kalau terlalu warok jo anak, gagal anak, ramuk dadodanya. Terlalu betul harap ke suami, khianat suami. Namuah ambil tali jadinya. Nah, karena itu tak kala kita berharap kepada manusia, jangan lupa harapan yang paling utama Allah. Kenapa Allah?